Halo guys, salam bawang. Selamat datang di channel Borneo Otaku. Akhirnya guys ya, Attack on Titan final season final-finalnya episode pertamanya sudah tayang dengan durasi 1 jam full tanpa iklan. Penantian panjang kita nih guys ya dijawab dengan episode pembukanya yang sangat spektakuler dan menjanjikan. Good job lah buat Mappa. Baru tayang aja anime ini sudah berhasil menduduki peringkat 1 My Animalist, mengalahkan sang juara bertahan Fullmetal Alchemist. Paling sementara aja sih sebelum preman MAL menyerang. Bleach aja yang sempat di peringkat 1 udah kalah lagi sama buzzernya Fullmetal Alchemist. Jadi nih, episode pertama ini dibagi ke dalam 2 bagian. Di bagian pertama berjudul Rumbling. Bagian ini berfokus pada bagaimana sudut pandang Eren dalam meratakan dunia dan melakukan genosida. Sedangkan di bagian keduanya berjudul Sinner menunjukkan pengakuan dosa dari setiap karakter. Di satu sisi, Eren melakukan dosa yang tidak terampuni hanya untuk melindungi kampung halamannya. Di sisi lain, Armin dan kawan-kawan yang berusaha menyelamatkan umat manusia juga ya nggak bisa dibilang sebagai orang baik juga. Karena Armin dan kawan-kawan juga sudah banyak sekali membunuh orang yang tidak bersalah untuk menghentikan Rumbling. Hal ini membuat peran dari setiap karakter yang ada di anime ini menjadi ambigu. Jadi ya semuanya punya porsi baik dan buruknya masing-masing. Oke, mari kita bahas sedikit tentang alur yang disajikan pada episode pertama spesial ini. Di awal adegan, akhirnya kita relate dengan adegan di episode paling pertama di Attack on Titan season pertama. Alasan kenapa Eren menangis karena dia sudah melihat dan bermimpi tentang masa depan, yang mana dia menjadi pelaku genosida terbesar dan tersadis. Dari adegan ini menunjukkan bahwa Eren bukan pembunuh berdarah dingin yang bisa membunuh banyak orang dengan santuinya. Sejak dia mendapat penglihatan masa depan, dia menjadi overthinking. Ya gimana ya, yang pasti bukan hal mudah buat Eren yang masih mempunyai jiwa kemanusiaan untuk menjadi pelaku genosida. Dia akhirnya bisa memahami perasaan dan posisi Reiner. Karena pada akhirnya Eren juga menjadi pembunuh agar bisa menyelamatkan bangsa Eldia, dalam hal ini penduduk Pulau Paradis. Tapi ya cuma ini sih jalan satu-satunya dengan hasil yang paling mendekati keinginannya. Kalau dia tidak melakukannya, ya penduduk Paradis yang bakalan dimusnahkan. Ya ada banyak sekali adegan yang bisa membuat bulu kuduk penontonnya berdiri. Apalagi saat melihat ratusan ribu kolosal Titan menghancurkan kota dan membunuh jutaan orang tidak bersalah. Di sini benar-benar tergambar kengerian dari Rumbling. Suasana yang dark dan mencekam benar-benar berhasil tergambarkan dengan sangat baik melalui visualnya. Hal yang sejak dulu ditakutkan umat manusia di luar dinding pun akhirnya menjadi kenyataan. Gila, nggak kebayang sih kalau tiba-tiba di dunia nyata ada ratusan raksasa numpang lewat di rumah kita. Kita yang lagi enak-enaknya santuy sambil ngopi, tiba-tiba raksasa lewat menginjak semua bangunan sampai rata. Di sini Eren merasakan apa yang ia definisikan sebagai kebebasan. Inner child-nya muncul, di mana dia rela merebut kebebasan orang lain demi kebebasannya sendiri. Kengerian ini menunjukkan kalau kebebasan tanpa batas itu jadinya malah anarki. Makanya kebebasan itu harus ditata supaya tidak merugikan satu sama lain dan tidak kebablasan. Akhirnya kapal asmara Armin dan Annie berlabuh. Ya Annie yang ikut-ikutan malu serasa sangat tidak terduga dan out of karakter. Kayak bukan Annie banget gitu ya. Tapi ya gimana ya, di saat manusia di sana sedang digeprek, mereka malah mesra-mesraan. Tapi nih ya, ada teori nih kalau Armin suka sama Annie itu karena Armin memakan Bertholdt yang notabene naksir sama Annie. Jadi rasa cinta Armin itu ya tidak secara murni berasal dari dirinya saja, tapi ada dorongan oleh ingatan Bertholdt. Mereka, para Avenger KW, sudah siap untuk berperang. Tiba-tiba Plot datang dan menembak pesawat mereka yang menyebabkan tangkinya bocor dan perlu waktu untuk menambal. Ini menunjukkan kalau keteguhan dan kepercayaan Plok terhadap Eren ini sudah sangat besar sekali. Jadi Eren ini sudah dijadikan sebagai sosok pembawa harapan baginya, yang mana dia sudah sangat rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan dan keberhasilan rencana Eren.
Armin secara resmi menjadi komandan baru Scouting Legion. Itu karena Hanji sudah siap mengorbankan nyawanya untuk membunuh kolosal Titan yang berjalan di jalur menuju hanggar. Tujuannya supaya teman-teman di hanggar bisa mendapatkan waktu tambahan untuk memperbaiki pesawat. Ya, meskipun waktu tambahan yang didapatkan itu cuma beberapa menit, bahkan cuma beberapa detik, tapi itu sangat berharga sekali. Jadi pengorbanan Hanji ini sangat berperan penting agar teman-teman yang lain bisa lolos dari Rumbling. Ya, selamat tinggal Hanji. Semoga husnul khotimah. Adegan ini mengingatkan kita dengan pengorbanan dari Erwin yang sama-sama berkorban demi harapan untuk umat manusia. Erwin berkorban untuk mendapatkan kembali Eren dengan harapan bisa menyelamatkan umat manusia. Sementara itu, Hanji berkorban agar bisa menggantikan Eren yang juga demi menyelamatkan umat manusia. Kira-kira gimana ya tanggapan Erwin yang kalau dia tahu orang yang dia perjuangkan selama ini itu malah yang bikin sebagian besar umat manusia meninggal? Kematian Hanji membuat semua orang yang ada di pesawat menangis, kecuali Levi. Karena Levi sudah sangat terbiasa kehilangan rekan seperjuangannya. Ya, serasa sudah tidak punya air mata lagi lah untuk dikeluarkan. Adegan kematian Hanji memberikan kesan yang sangat mendalam. Persetujuan dari Erwin di alam baka ini diisyaratkan sebagai pengingat bahwa tujuan Scouting Legion itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia, bukan hanya menyelamatkan penduduk Pulau Paradis saja. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang untuk menghentikan Rumbling rasanya sih masih sesuai dengan prinsip awal. Levi berpendapat bahwa kalau mereka membunuh Zeke, maka kemungkinan besar Rumbling akan terhenti. Itu karena Founding Titan hanya bisa diaktifkan saat menyentuh scepter yang berdarah bangsawan. Jadi kalau Zeke mati, maka kekuatan Founding Titan juga akan mati. Tapi intinya sih sebenarnya Levi cuma pengen membunuh Zeke. Dia ingin menuntaskan janjinya kepada Erwin yang saat season 2 tidak berhasil terpenuhi. Setelah apa yang sudah terjadi, Connie dan kawan-kawan sekarang sudah merasakan seperti apa berada di posisi Rainer, yang mana mereka sudah rela membunuh teman-temannya sendiri berdasarkan keinginan dan harapan untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Jadi tujuannya terpuji, tapi cara yang dilalui itu penuh dengan dosa. Tiba-tiba mereka memasuki Path dan mencoba membujuk Eren untuk berhenti. Tapi Eren tetap pada keteguhan hatinya untuk melenyapkan semua umat manusia di luar dinding. Eren sengaja tidak mengintervensi ingatan, kemampuan, dan tujuan teman-temannya sebagai bentuk memberikan kebebasan kepada mereka, kepada bangsa Eldia. Dia sudah merebut kebebasan manusia di luar dinding, jadi dia tidak akan merebut kebebasan bangsanya sendiri. Wujud Eren dan Ymir yang matanya tidak terlihat menjadi simbolis yang mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi yang perlu dilihat dan dibicarakan. Otomatis hal ini mematahkan rencana Armin yang awalnya ingin bernegosiasi dan mengakhiri konflik dengan saling bicara. Ya, Eren gak senaif itu sih ya. Ceramah no jutsu gak bakal mempan. Para Marley dan Eldia yang tersisa melarikan diri ke benteng Slatva karena di sana ada pesawat terbang. Sampai di sana semua pesawat terbangnya baru saja diterbangkan. Tapi bukannya kabur, ternyata pesawat-pesawat itu menuju ke tempat Rumbling yang sudah terlihat di area sana dan bertekad melawannya. Ternyata semangat juang dari umat manusia belum padam. Akhirnya para Marley sadar bahwa ini semua terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Orang-orang dewasa yang memelihara kebencian dengan bangsa Eldia, dengan penduduk Pulau Paradis, dan menanamkan kebencian itu ke anak-anak mereka. Rumbling adalah puncak dan akibat dari semua yang telah mereka lakukan. Tapi ya, namanya penyesalan selalu datang di akhir, dan kesempatan untuk memperbaikinya tidak semudah itu untuk didapatkan. Serangan udara pun dilancarkan, tapi masih belum bisa menumbangkan Rumbling. Bahkan pesawat-pesawat itu gugur dan meledak hancur karena secara tidak terduga keluar Beast Titan dari tulang punggung Founding Titan dan melemparkan bebatuan. Saat semuanya sudah pasrah, datanglah pesawat yang ditumpangi Armin, Rainer, dan kawan-kawan. Dan akhirnya final battle pun dimulai. Yang mana pertarungannya akan kita saksikan detailnya di episode mendatang. Episode spesial ini ditutup dengan lagu tema yang kembali dibawakan oleh Sim dengan judul Under the Tree. Judulnya ya sangat menggambarkan ending dari seri Attack on Titan ini. Episode lanjutannya bakalan ditayangkan pada musim Fall 2023 atau lebih tepatnya bulan Oktober tahun 2023. Dilihat dari penyajian episode pertama ini, animasinya sangat smooth sekali, sangat memanjakan mata. Penantian selama hampir 1 tahun ternyata sangat memuaskan.
good job banget lah buat studio MAPPA yang sudah sangat serius dan pol-polan dalam membuat final season anime ini. Seperti final season sebelumnya, ceritanya benar-benar dipadatkan. Ya, meskipun ada beberapa adegan brutal di manganya yang tidak ditampilkan, tapi bisa jadi bakalan dianimasikan di episode mendatang. Nah, jika kita melihat bahan material dari manganya, di episode spesial ini sudah mengadaptasi chapter 131 sampai 134. Itu berarti tersisa 5 chapter lagi untuk bahan adaptasinya, karena manga Attack on Titan tamat di chapter 139. Kalau misalkan satu chapter dibuat satu episode, maka di bulan Oktober nanti kita hanya akan mendapatkan sisa 5 episode. Atau kalau mau diperpadat lagi, ya bisalah 6 episode. Jadi kemungkinannya tersisa 5-6 episode lagi untuk seri Attack on Titan final season ini, yang seharusnya akan menjadi benar-benar final tanpa part-partan lagi. Atau mungkin nanti episode lanjutannya juga akan menjadi episode spesial yang berdurasi 1 jam lebih. Jadinya cuma perlu 1 episode saja untuk menamatkan semua sisa cerita dari Attack on Titan ini. Ya, entah bagaimana, nanti kita tunggu saja ya. Fans Attack on Titan kembali harus bersabar menunggu animenya tayang. Ya, semoga saja kualitas animasi dan storytellingnya menjadi semakin bagus di episode-episode mendatang. Oke, itu tadi pembahasan singkat mengenai Attack on Titan Final Season Kanketsu Hen episode pertama. Terus pantengin channel Borneo Otaku untuk mendapatkan info seputar anime, wibu, dan waifu. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya dan goodbye.